Direktur Puspas, juga Fikjen Keuskupan Denpasar. Pertama kita ucapkan profisia dan aplaus dulu untuk Romo Bebi yang sudah menjadi Vikaris Jenderal untuk Keuskupan kita setelah Sinode 5. Nanti Romo Bebi sedikit menjelaskan kepada kita apa saja tugas dan fungsi sebagai Fikjen supaya kita sama-sama paham. Dan kali ini beliau kita hadirkan sebagai Fikjen dan Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Denpasar. Nah, kenapa kemarin kita undang? Karena kita semua ini namanya Dewan Pastoral Paroki, mencakup Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki dan Majelis Gereja, juga ada Prodiakon. Nah, di SK kita juga ada Ketua Lingkungan. Kenapa dimasukkan di SK yang kemudian ditandatangani oleh Bapak Uskup? Karena kita itu seperti ranting-ranting dari pokok anggur yang pohon pusatnya ada di Keuskupan Denpasar, cabangnya itu di Dekenat, kita ini ranting untuk menghasilkan buah anggur dalam pelayanan. Nah, kalau kita kembali ke definisi Dewan Pastoral, beberapa hari lalu waktu kita kumpul dengan karyawan-karyawati sepastoran di gereja, saya tanya mereka begini, coba kamu lihat tulisan di pintu masuk kamar itu, apa tulisannya? Pastoran. Kenapa disebut pastoran tempat ini? Karena disebut di depannya ada kata pastor, ditambahkan menjadi tempat tinggal pastor. Artinya yang tinggal di sini cuma pastor dan orang yang bekerja membantu pastor, makanya disebut pastoran. Umat itu punya tempat namanya rumah tinggal masing-masing, maka umat tidak boleh keluar masuk sembarang di pastoran kecuali dengan izin pastor. Nah, sekarang saya mau jelaskan pastoral. Sama saja, pastoral juga kata terdepannya itu pastor. Berarti apapun yang kita lakukan untuk membantu pastor. Maka segala macam hal yang kita lakukan harus sepengetahuan pastor. Nah, kami pastor di paroki itu tangan kanan Bapak Uskup. Maka apapun yang dilakukan oleh pastor di paroki harus sepengetahuan Bapak Uskup. Itulah kenapa teman-teman punya SK itu ditandatangani oleh Bapak Uskup dan di SK-kan oleh Bapak Uskup, bukan oleh pastor paroki. Nah, kemarin waktu teman-teman OMK kan mereka ada rekoleksi Sabtu Minggu besok. Saya bilang begini, coba kamu pikir ulang dan pertimbangkan kalau bisa ditunda atau diatur bagaimana. Karena begini, Bapak Uskup kita datang sebagai anak-anak, kalau Bapak kita datang, kita semua harus ada. Lalu setelah dipertimbangkan kita ambil jalan tengah, yang penting kamu pas misa dan pelantikan kesini lagi. Setelah itu selanjutnya kamu lanjutkan rekoleksi karena mereka sudah siapkan lama. Artinya begini, apapun yang kita lakukan dalam gereja, jangan lupa garis komando. Dan kita, kesempatan ini sebagai fungsionaris pastoral, Komdan kita itu Direktur Puspas Romo Bebi. Makanya kita datangkan beliau sebagai Komdan yang memimpin kita dalam seluruh tugas karya pastoral kita. Jadi tidak bisa kita berjalan dan berbuat sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan dan yang akan kita mau. Juga kami pastor paroki juga tidak bisa menjalankan dan melaksanakan sesuatu tanpa persetujuan dan pengetahuan Bapak Uskup dan Puspas. Kenapa kemudian kita itu susun program di paroki setelah kita pleno di Puspas? Dan kenapa kemudian rencana-rencana kita yang di luar pleno belum kita eksekusi? Karena kita tunggu dari pusatnya bagaimana. Karena gereja Katolik ini jelas hierarkinya. Jadi kalau sudah jelas hierarkinya, berarti jelas juga struktur dan sistem kerjanya. Maka hari ini kita itu walaupun ada yang sudah lama, takutnya sudah lupa kan? Walaupun sudah lama, mungkin kita sudah lupa. Kita kembalikan kita itu ke laptop. Artinya pedoman yang memandu untuk kita bekerja dan berkarya dalam fungsi yang sudah dipercayakan kepada kita. Supaya kita itu jangan jalan di luar jalur dan rel. Istilah Sinode 5 bertanya, sudah jelas aturannya. Dan saya rasa begini, dari penyampaian Romo Bebi yang terakhir itu ada kata-kata kedalaman rohani dan perahu kita harus bertolak ke dalam. Makanya besok
tadi saya bilang kita pembekalan ini untuk profesionalitas seorang misionaris pastoral. Besok itu spiritualitas, karena kita akan memperdalam lagi. Jadi ada 4 hal yang disampaikan oleh Romo Bibi itu. Nomor 1, 2 itu, nomor 1 kita itu berkarya karena firman Allah. Yang kedua kesatuan dengan Yesus. Nah, persisnya seperti apa? Jadi bagus sekali ada 3 konsekuensi dari kesatuan dengan Yesus tadi. 1, supaya kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita. 2, supaya dijamin hidup kekal. Yang ketiga, supaya dibangkitkan pada hari kebangkitan. Itu upahnya. Jadi besok kita akan merenungkan lebih dalam. Karena itulah spiritualitas dari pelayanan kita. Maka jangan lupa datang rekoleksi. Yang kedua, Bapak Ibu kalau diundang rapat tolong datang. Karena begini, tadi itu pertanyaan bagus. Saya senang kamu kalau tanya di sini hal seperti itu. Dan saya tidak suka kalau gembar-gembor saya kira dulu sebelum kamu tahu persis pengetahuannya apa. Itu. Dan tentu Romo Baby ini 3 kali setahun datang. Lalu tunggu Romo Baby kamu tanya, apa kamu bisa selesaikan persoalan? Karena begini, saya curiga ada yang tanya, boleh dibaptis dari pasangan yang belum menikah? Karena sekarang ini saya mulai membaptis mereka. Ada yang tanya begini, kok boleh sekarang? Dulu enggak. Jawabannya seperti kata Romo Bibi, itu dulu, kita bicara sekarang. Jangan selalu bilang dulu begitu. Kita ini hidup sekarang. Jadi yang sekarang itu lain. Kemudian di gereja itu tadi ada kitab hukum kanonik. Kalau kita buat apa-apapun di dalam gereja, ada di kitab hukum kanonik. Dan di situ juga jelas hak dan kewajiban umat. Hak kita itu terima sakramen seperti tadi dijelaskan. Kewajiban kita itu ya apa? Kita minta hak dirayakan bisa, kewajibannya dan lupa studio kan itu contoh. Masih ada juga hal-hal lain soal kita minta banyak imam, tapi kau bayarin iuran rumah tangga nggak? Kan itu jangan minta banyak imam, giliran iuran rumah tangga bukan tugas kan untuk imam harus gitu. Jadi kalau tidak dikasih imam karena kamu tidak kasih makan, dulu Romo Cece pernah tanya, kamu tuh kasih makan imam 1 hari berapa? Kalau 10.000 berarti kami ada 4 orang di pastoran. Kali sudah. Kalau kami punya makan 1 kali makan 10.000. Artinya gini, ini kan manajemen parokial yang tidak perlu kita tanya, mereka kan imam, ngapain kita kasih makan? Bukan, ada hak dan kewajiban. Dan hal itu kita bicarakan kalau kita dapat DPP. Makanya kalau di rapat, datang. Jangan tidak datang rapat, di luar kamu rapat, lalu kamu bicara dan buat gosip atau isu yang tidak benar. Ini kerja untuk hierarki nomor 1. Kemudian mumpung masih pas aktual, saya tadi suruh kasih turun baleho di bawah itu yang orang pasang untuk kedatangan Romo Ibu. Ibu siapa suruh kamu pasang? Ini contoh, konsultasi dulu baru pasang. Seperti tadi pengumuman itu tunggu ACC pastor paroki baru boleh pengumuman. Pasti bilang dulu tidak begitu, itu dulu kita bicara sekarang. Jadi sekarang ini malah yang kita butuh. Besok uskup datang, yang kita pasang itu balik selamat datang untuk uskup, bukan selamat datang untuk Romo Eko. Jadi tiba-tiba sudah terpasang. Untuk Romo Bibi tidak tersinggung karena dia datang kita tidak ucapkan selamat datang. Itu maksudnya nyelonong itu loh, tapi tidak sesuai dengan aturan. Makanya kita tidak perlu pembekalan. Yang kedua, tadi Pak Mikel datang minta tanda tangan proposal kegiatan anak misioner. Saya cek. Saya lihat di kepanitiaan kok tidak ada seksi kakak Ila. Saya tanya, gimana seksi kakak Ila? Oh iya Rum, itu contoh praktis yang kita rasa karena sudah biasa benar, padahal salah kan? Itu maksudnya Bapak Ibu. Artinya kita perlu berjalan bersama. Jadi kalau diundang rapat, datang. Lagi-lagi jangan tunggu ada orang dari Denpasar baru kamu tanya, karena kita setiap hari berjalan di sini. Atau kalau kamu susah ketemu kami untuk tanya, searching saja di Google, tanya di Google dulu. Dari Katolik ada begini, Romonya buat begini, coba cek di Google benar nggak ini? Tuh, dan sekarang aman. Kayak stipendium, kamu cari di Google, dia kasih tunjuk kamu kanan berapa itu. Daripada kamu bicara dulu sebelum ada pengetahuan yang benar. Jadi terima kasih untuk kita semua datang dan terima kasih banyak untuk Romo Bibi yang telah menginspirasi kita.
Karena seperti yang saya katakan di bagian awal, kita itu para fungsionaris pastoral. Ada kata pastoral dan ada pastor di depannya. Tidak bisa serta-merta kita berpartisipasi kalau tidak ada pastor. Maka semua harus dalam konsultasi dengan pastor untuk karya pastoral. Dan kita memulai dengan datangkan direktur pastoral keuskupan. Karena memang kita urus pastoral di paroki harus berkiblat pada pastoral keuskupan. Tadi Romo Bibi bilang kita belum susun program karena kita masih tunggu dari keuskupan. Kenapa dulu tuh saya bilang mau buat program untuk 2025 orang dari Puspa saja belum ada. Nah ini model gini kan. Nanti di belakang Romo ini tidak seperti dulu. Ya, itu dulu. Lagi-lagi itu dulu. Kita bicara sekarang. Makanya selalu saya bilang kita hidup untuk jangan membenarkan kebiasaan, membiasakan kebenaran. Dan tidak akan pernah kita menemukan kebenaran kalau kita tidak mau datang. Ini kan untung sudah malam yang tadi awal-awal sedikit ya. Lama-lama baru banyak. Dan berikut kalau diundang, tolong datang. Ngomong semua yang kamu rasa mungkin belum paham selama ini, kita bicarakan bersama-sama di sini. Ada beberapa yang cek pribadi ke saya, mungkin saya bilang, tolong kalau rapat datang, ngomong yang ini supaya semua dengar, lalu kita eksekusi. Kita cek pribadi kayak gini, saya tidak bisa eksekusi. Harus datang duduk bersama. Jadi saya bicara sekarang, juga karena Bapak Ibu kan baru bicara kalau di Romo Baby. Sekarang saya bicara mau pada Romo Baby begini sudah kita. Jadi gitu. Mungkin itu saja nama dari saya. Jadi sekali lagi